Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Elma Siska akan mempresentasikan tentang planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama, planning. Planning ini meliputi pengaturan tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Planning telah dipertimbangkan sebagai fungsi utama manajemen dan meliputi segala sesuatu yang manajer kerjakan. Karakteristik tujuan: 1. Tempat dan terukur. 2. Menyebutkan isu yang penting. 3. Menantang tetapi realis. 4. Menetapkan dalam periode waktu tertentu yang seharusnya dapat dicapai. Metode pengambilan keputusan. Metode pendapatan ini sangat simpel dan membutuhkan perhitungan untuk mendukung analisis. Metode ini sesuai untuk keadaan di mana masalah hanya diselesaikan oleh satu orang saja. Yang kedua, metode ini menggunakan skala prioritas antara 0 sampai 1 untuk membantu dalam pembuatan keputusan di organisasi. Hasil dan prioritas itu dapat digunakan sebagai pembuat keputusan. Yang ketiga, pengambilan keputusan ini menggunakan fungsi nilai yang dihitung secara matematis. Adanya skala penilaian yang telah diketahui oleh banyak orang. Selanjutnya, prinsip perencanaan. Yang pertama, prinsip kontribusi. Ini untuk memastikan pencapaian efektif dan efisien tujuan organisasi. Dalam kenyataannya, kriteria dasar untuk perumusan organisasi untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Yang kedua, prinsip suara dan konsisten premising. Asumsi mengenai kekuatan lingkungan seperti kondisi ekonomi dan pasar, sosial, politik, aspek hukum dan budaya, tindakan pesaing, dan lain-lain. Ini adalah lazim selama periode pelaksanaan rencana. Yang ketiga, basic multi kriteria decision analysis. Umumnya mempunyai masalah yang memiliki salah satu dari sejumlah alternatif. Alternatif tersebut didasarkan pada seberapa baik dalam penilaian hal yang dipilih. Yang terakhir, suatu metode untuk mencapai konsensus dalam suatu kelompok dalam membuat keputusan. Selanjutnya, implementasi. Yang pertama, menyadari kesempatan. Yang kedua, menetapkan tujuan. Yang ketiga, mengembangkan dasar pikiran. Yang keempat, menentukan tindakan alternatif. Yang kelima, mengevaluasi tindakan alternatif. Yang keenam, memilih sebuah tindakan. Yang ketujuh, merumuskan rencana turunan. Yang kedelapan, menghitung anggaran rendah. Yang kedua, yaitu organizing. Organizing adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. Definisi sederhana dari pengorganisasian ialah seluruh proses pengelompokan orang, alat, tugas, serta wewenang dan tanggung jawab. Selanjutnya, prinsip pengorganisasian. Yang pertama, prinsip spesialisasi. Menurut prinsip ini, pekerjaan seluruh perhatian harus dibagi di antara bawahan atas dasar kualifikasi. Kemampuan dan keterampilan ini adalah melalui pembagian kerja dapat dicapai yang menghasilkan organisasi yang efektif. Yang kedua, prinsip definisi fungsional. Menurut prinsip ini, semua fungsi dalam kekhawatiran harus benar dan jelas kepada manajer dan bawahan. Yang ketiga, prinsip rentang pengendalian dan pengawasan.
Menurut prinsip ini, rentang kendali adalah rentang pengawasan yang menggambarkan jumlah karyawan yang dapat ditangani dan dikontrol secara efektif oleh seorang manajer tunggal. Yang terakhir, prinsip kesatuan perintah ini menyeratkan satu bawahan, satu hubungan yang superior. Setiap bawahan bertanggung jawab kepada satu manajer. Selanjutnya, implementasi. Pentingnya pengorganisasian menyebabkan timbulnya sebuah struktur organisasi yang dianggap sebagai sebuah kerangka yang masih dapat menggabungkan usaha-usaha mereka dengan baik. Dengan kata lain, salah satu bagian penting tugas pengorganisasian adalah mengharmonisasikan kelompok orang yang berbeda, mempertemukan macam-macam kepentingan dan memanfaatkan kemampuan-kemampuan kesemuanya ke suatu arah tertentu. Maksud dari hal tersebut adalah dapat dihasilkan sinergisme, yang berarti perlu adanya tindakan-tindakan untuk mengelompokkan semua kemampuan yang sesuai menjadi satu tempat dan memanfaatkan kemampuan tersebut agar dapat berguna bagi organisasi tersebut. Akan tetapi, suatu pengorganisasian tidak hanya mengelompokkan sumber daya manusia saja, akan tetapi juga dengan sumber daya lainnya agar dapat efektif. Yang ketiga, actuating. Actuating adalah peran manajer untuk mengarahkan pekerja yang sesuai dengan tujuan organisasi. Actuating adalah implementasi rencana, berbeda dari planning dan organizing. Actuating membuat urutan rencana menjadi tindakan dalam dunia organisasi, sehingga tanpa tindakan nyata, rencana akan menjadi imajinasi atau impian yang tidak pernah menjadi kenyataan. Selanjutnya, prinsip actuating. Yang pertama, pelaksanaan dan penugasan. Langkah lanjutan dari penetapan program kerja pengawasan adalah pelaksanaan pengawasan dalam bentuk pemberian tugas. Tujuan utama penugasan adalah untuk mencapai keseimbangan antara beberapa faktor, persyaratan, dan kualifikasi personal, keseimbangan untuk pengembangan profesi, dan lain-lain. Yang kedua, pengawasan pengelolaan dana. Pengelolaan terhadap dana atau anggaran yang digunakan oleh organisasi penting dilakukan agar dana tidak disia-siakan. Yang ketiga, penyediaan dan pemanfaatan sarana pengawasan. Pengawasan juga membutuhkan saran dan alat untuk melakukan pengawasan, misalnya teknologi yang digunakan untuk memantau kerja anggota organisasi atau pekerja. Yang keempat, dokumentasi pengawasan. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan bukti yang nyata bila terjadi pelanggaran, kesalahan dalam melakukan aktivitas di dalam organisasi. Yang terakhir yaitu controlling. Controlling memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. Hal ini membandingkan antara kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan. Jika terjadi perbedaan yang signifikan antara kinerja aktual dan yang diharapkan, manajer harus mengambil tindakan yang sifatnya pengoreksi. Jadi, pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses. Dengan pengendalian diharapkan juga agar pemanfaatan semua unsur manajemen menjadi efektif dan efisien. Selanjutnya, implementasi. Ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, merasa yakin dan mampu melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua, percaya bahwa pekerjaan telah menambahkan nilai untuk diri mereka sendiri. Yang ketiga, tidak terbebani oleh masalah pribadi atau tugas lain yang lebih penting atau mendesak. Yang keempat, tugas yang diberikan cukup relevan. Yang kelima, hubungan harmonis
antar kerja. Selanjutnya, proses dalam controlling. Ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, menentukan standar yang akan digunakan sebagai dasar pengendalian. Yang kedua, mengukur pelaksanaan atau hasil yang sudah dicapai. Yang ketiga, membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada. Yang keempat, melakukan tindakan perbaikan. Yang kelima, meninjau dan menganalisis ulang rencana. Kesimpulan dari materi ini adalah suatu proses manajemen yang terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Ini merupakan proses di mana manajer membuat suatu keputusan, memutuskan beberapa strategi untuk mencapai tujuan, mengukur antara keberhasilan dan tujuan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.